Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat berjumpa lagi ya di hari Kamis ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih hari-hari kami lalui bersama dengan Tuhan. Di dalam segala suka dan duka, di dalam segala keadaan, Tuhan senantiasa menyertai kami. Dan lebih dari itu, kami sungguh bersyukur karena melalui firman Tuhan, kami terus-menerus disampaikan kepada kami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tolonglah kami hari ini supaya firman Tuhan menuntun kami juga pada hari ini di dalam kami menjalani kehidupan kami ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca dari kitab Sakaria pasal 1 ayatnya yang ketiga. Sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam, maka aku pun akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Berbahagialah setiap kita mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang baru saya bacakan, itu sebetulnya menimbulkan pertanyaan. Kan isinya tadi begini. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan kembali kepadamu. Jadi bisa dikata begini, Tuhan mengatakan kepada sekelompok orang gitu ya. Kembalilah kepadaku, kembalilah kepada Tuhan, supaya Tuhan kembali kepadanya. Nah Bapak Saudara, firman ini bukan Tuhan berikan dan tujukan kepada orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi justru firman ini disampaikan kepada umat Allah sendiri. Orang yang mengenal Tuhan. Untuk supaya orang yang mengenal Tuhan, yaitu umat Allah itu sendiri, kembali kepada Tuhan. Supaya Tuhan kembali kepada mereka. Jadi bisa dikatakan bahwa gini, firman Tuhan ini ditujukan kepada kita. Padahal kita adalah umat Tuhan. Tapi kenapa kok Tuhan suruh kita kembali kepadanya? Apakah karena kita sempat pergi jauh darinya? Atau kita sedang pergi jauh daripadanya, maka Tuhan panggil, kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Jadi kalau ini kita dan ini Tuhan, seolah-olah kita umat ini sedang jalan pergi ke sana, dan Tuhan juga sedang jalan pergi meninggalkan kita, lalu karena Tuhan sayang, lalu Tuhan panggil kembali. Tuhan memandang kita dan mengatakan, kembalilah kepadaku, dan meminta kita kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu, apakah kita ini sedang pergi jauh dari Tuhan, sehingga Tuhan memanggil kita kembali kepadanya? Nah, Bapak Ibu, saya rasa bisa terjadi loh. Meskipun kita ini memang sekarang umat Tuhan, kita anggota jemaat, kita anggota gereja, bahkan mungkin kita juga aktivis gereja, pelayan gereja. Tapi firman ini berbicara kepada kita, kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Contoh konkret Bapak Ibu. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, baik pagi hari ataupun malam hari ketika kita mau tidur, berapa banyak waktu dan kesungguhan hati yang kita berikan kepada Tuhan. Dan itu kalau kita bandingkan dengan ketika kita nonton YouTube atau TikTok, atau kita searching ya, berselancar di Google, berapa menit ketika kita berdoa kepada Tuhan dan ketika kita menyampaikan pergumulan-pergumulan, keinginan-keinginan, impian-impian kita kepada Tuhan, berapa banyak waktu dan kesungguhan hati, coba dibandingkan kita nonton YouTube. Bisa berjam-jam kan Bapak Ibu nonton YouTube itu, atau melakukan hobi kita, atau berselancar di Google, ketimbang kita ini berdoa, mengambil waktu untuk bersama dengan Tuhan, membangun kemesraan dengan Tuhan. Bisa sangat sedikit Bapak Ibu. Berapa? 5 menit? 7 menit? 10 menit? 15 menit? Kita berdoa? Barangkali cuma 3 menit kita merasa sudah lama. Padahal kita sendiri itu punya kepentingan dengan Tuhan. Tapi kita sangat sedikit waktu yang kita berikan kepada Tuhan. Dan juga kadang-kadang waktu yang kita berikan kepada Tuhan itu bukan kita sediakan secara khusus. Tapi ya ala kadarnya, sekedarnya, seingatnya. Tapi kalau ketika kita melakukan hal yang lain,
wow, lama sekali, kita fokus sekali. Tapi ketika dengan Tuhan kita ya kalem saja, tidak terlalu fight gitu. Itu bisa terjadi contoh, sehingga menurut saya firman ini berbicara kepada kita. Kalau kita masih begitu, saya rasa firman ini berbicara kepada kita, kembalilah kepadaku, aku akan kembali kepadamu. Jadi Tuhan minta perhatian dari kita. Kalau kita butuh Tuhan, kembalilah kepada Tuhan. Kalau kita punya niat-niat tertentu yang kita membutuhkan kuasa Tuhan untuk bekerja, kembalilah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nanti Tuhan pun akan kembali kepada kita. Artinya Tuhan akan memberikan perhatian kepada kita. Wah, Bapak Ibu Saudara, hidup bersama Tuhan, mengandalkan Tuhan, mendahulukan Tuhan, sangat menyenangkan. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Nah, bisa juga Bapak Ibu, kembalilah kepadaku, itu bisa terjadi. Kita nih anak Tuhan, kita hidup bersama dengan Tuhan, tapi ada beberapa perilaku kita, ada beberapa sifat kita, atau apa ya, mungkin hal-hal yang ada dalam pikiran dan hati kita yang tidak sesuai dengan Tuhan sebetulnya. Kalau itu diperhadapkan dengan firman Tuhan, kehendak Tuhan, itu tidak cocok. Tapi masih kita lakukan. Apa itu? Setiap kita menurut saya perlu kita evaluasi, selidiki. Nah, kalau kita dalam kondisi seperti itu, contoh ya, mungkin sebetulnya jauh dalam diri kita itu kita tuh sirik. Jauh di dalam diri kita itu kita tuh nggak senang kalau lihat orang lain atau teman kita berhasil. Atau jauh di dalam diri kita itu kita nih orang yang ketulusannya terhadap Tuhan dan sesama itu ya apa ya, bisa dikatakan perlu diragukan ketulusannya. Ini tidak cocok dengan Tuhan. Sekalipun kita anak Tuhan, sekalipun kita anggota gereja, sekalipun kita pelayan. Maka menurut saya firman ini cocok sekali. Kembalilah kepadaku. Artinya kita perlu meninggalkan semua yang buruk itu dan kita kembali kepada Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan mau. Maka Tuhan akan kembali kepada kita. Mari Bapak Ibu baik, firman Tuhan berbicara kepada kita untuk terus membawa kita mengevaluasi diri. Lalu kemudian kalau kita menemukan ada yang tidak sesuai dengan Tuhan, kita tinggalkan. Lalu kita memakai perilaku-perilaku yang Tuhan mau. Sehingga kehidupan iman kita ini makin hari makin tumbuh. Makin hari ini kita makin baik. Kita makin serupa dengan Tuhan. Nah, kiranya firman Tuhan ini memberi inspirasi, semangat kepada kita. Kembalilah kepada Tuhan, maka Tuhan akan kembali kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau tahu bagaimana kami ini berperilaku, bahkan jauh yang ada dalam hati kami dan pikiran kami. Tuhan juga tahu. Kalau ternyata hal itu bertentangan dengan Tuhan, seolah-olah menunjukkan kami pergi berjalan jauh dari Tuhan, biarlah Tuhan kami kembali kepada Tuhan. Kami kembali untuk mengkritisi hidup kami dan kami mengkritisi apa yang Tuhan mau kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu. Itulah yang kami lakukan. Tolonglah kami. Terima kasih, kami ingin menyerahkan seluruh perjalanan hidup kami hari ini dan seterusnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.